Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, yang terhormat kepada Abi Hanif, Dr. Haji Hanifudin Mahadun Ibn dan Bunda Dr. Haji Khalid Dawati Muhammad MDI selaku Direktur MKASU Pondok Pesantren Seperkan Larabia. Yang terhormat juga kepada jajaran dewan guru semuanya, tak lupa juga Miss Alfi selaku guru pembina mata pelajaran kimia. Oke, perkenalkan nama saya Amira adalah dari kelas 10 MA Al-Quran Larabia. Dari kelas 10 MA Al-Quran Larabia. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur atom. Nah, struktur atom adalah partikel terkecil atom yang memiliki sifat yang sama dan saat negatif itu menjadi elektron, proton, dan neutron. Lalu pertama kita akan menjelaskan tentang elektron. Apa sih elektron? Elektron adalah adanya sinar katode yang hampa di kaca yang ditemukan oleh Carl Brown, yaitu ketika anode positif dan negatif saat katode diberikan aliran listrik. Nah, pada tahun 1879 William Crookes itu menyempurnakan sinar katode yang tidak mengaruh dalam kawat yang merambat lurus itu positif, dan ketika negatif itu dibelokkan oleh magnet listrik yang tidak pengaruh dalam kawat gas yang memiliki aliran radiasi yang tidak terlihat ketika positif. Lalu yang kedua yang menyempurnakan pada tahun 1879 William Crookes itu menyempurnakan sinar katode yang tidak berpengaruh pada kawat dan gas yang merambat lurus itu disebut positif, dan negatif dibelokkan oleh magnet listrik yang aliran radiasinya tidak terlihat ke positif. Lalu contohnya adalah yaitu partikelnya adalah elektron, masanya adalah 9,1096 X 10 negatif 28 dan SMA-nya adalah 0. Lalu muatannya adalah dalam muatan gram. Nah, lalu muatan adalah 1,6 X 10 min 19 kolom, dan SMA ada min 1. Apa sih SMA itu? Satuan. SMA adalah satuan massa atom. Lalu yang kedua adalah proton. Proton yakni ditemukan oleh Ernst Goldstein. Penemuan sinar kanal memiliki sinar yang berlawanan dan sinar katode ketika katode itu dihubungi. Lalu yang kedua adalah William Wien yang membuat sinar kanal bermuatan positif. Lalu dilanjutkan oleh Ernest Rutherford yang menembakkan partikel alfa ke lempeng emas dan sebagian besar berupa ruang hampa. Jadi terus masanya yakni 1,672 X 10 min 2 gram. Muatannya ada dan SMA-nya adalah 1. Lalu muatannya itu adalah 1,6 X 10 min 19 kolom dan bermuatan positif 1. Nah, lalu lanjut yang kedua itu ada yang ketiga adalah neutron. Neutron itu yang tidak dibelokkan perbedaan massa dalam atom hidrogen dan helium itu seperti yang ditemukan oleh Rutherford yang
memiliki perbedaan 1/4 dan jumlah protonnya itu adalah 1/2. Dan contohnya itu seperti partikel alfa yang menembakkan logam boron atau radiasi yang tidak dibelokkan oleh medan magnet atau aliran listrik dan bermuatan positif atau negatif. Dia netral. Terus masanya adalah 1,6750 x 10⁻²4 gram. SMA-nya adalah 1, muatannya adalah 0, dan SMA-nya juga 0. Terus yang keempat yaitu tentang notasi atom. Notasi atom adalah identitas yang berbeda yang membedakan unsur atom satu dengan yang lainnya. Lalu nomor massa adalah jumlah proton dan neutron. Lalu lambang unsur adalah nomor massa dan nomor atom. Terus nomor atom adalah jumlah proton dan elektronnya. Nomor massa itu digambarkan dengan A, lambang unsur dengan X, dan nomor atom dengan notasi atom itu dibagi menjadi tiga, yaitu isotop, unsur yang memiliki nomor massa yang berbeda. Contohnya karbon 12C dan 14C. Lalu isobar itu adalah unsur yang memiliki atom massa sama tapi atomnya berbeda. Contohnya 4019K dan 4020Ar, kalium dan argon dalam massa yang sama. Lalu isoton adalah unsur yang memiliki dua unsur yang sama. Contohnya adalah 2311Na dan 2412Mg, natrium dan magnesium yang memiliki jumlah neutron sama, yaitu 23 dibagi. Jadi jika dijumlah itu hasilnya itu sama, 23 ditambah 11 itu 34, 24 Terus yang selanjutnya adalah tingkat energi. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki model Rutherford dan Bohr bergabung dengan hipotesis Planck yang memberikan spektrum garis beda dan sifatnya khas. Dan Bohr memiliki 4 postulat, yaitu elektron yang memiliki inti atom, elektron yang sama jika tidak diganti dengan lintasan, dan elektron hanya bisa satu dengan yang lainnya. Lalu lintasan momentum Jodot. Lalu elektron valeksi adalah elektron kulit luar, dan kelemahan dari Bohr adalah tidak menjelaskan efek Zeeman. Apa sih efek Zeeman itu? Pembelahan garis spektrum yang menjadi dua komponen atau kurang lebih yang membedakan frekuensi ketika atom itu berada dalam medan magnet. Oke. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.